Bila kekeliruan tolong diungkapkan, jangan di sini. Karena di sini banyak yang orang alim, orang santren, ya. Tolong jangan diam saja. Kita bareng-bareng belajar. Apa yang saya sampaikan jangan sampai ditelan mentah-mentah. Tolong gunakan akal yang sehat. Andaikan ada yang janggal, kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah mungkin wala tabul ya kan? Bismillahirrahmanirrahim wala tabul. Dan janganlah Anda kencing. Ay wala tatahawwaq. Juga jangan buang air besar. Itu fil ma'ir raqidi, pada air yang tergenang. Air yang tergenang jangan dikencingin, jangan dibeoli. Qalla au kasura, baik air itu sedikit ataupun banyak. Malam yastabhir, selama tidak begitu bagaikan lautan gitu loh, enggak seperti lautan sekali, enggak seperti danau. Ammal jari fala yukrahu zalika fi kasiri. Adapun air yang mengalir maka hal tersebut tidak dimakruhkan. Artinya mengencingi dan membeoli air yang mengalir itu tidak dimakruhkan fi kasirihi, pada air mengalir yang banyak, airnya deras banyak. Kalau sedikit tetap makruh. Alasannya apa? Ya kalau airnya banyak nanti kotoran ini akan terbawa, arus air juga, bau juga terbawa. Beda kalau airnya sedikit, walaupun mengalir, nanti kotorannya akan ini baunya nanti jadi menyengat, bisa nyangsang. Likuwatihi itu karena air yang mengalir dan juga banyak itu kuat, dahsyat, bisa membawa kotoran juga baunya. Maka tidak mengapa kalau di sungai airnya banyak, itu enggak masalah, tidak dimakruhkan. Wa yahrumu dzalika fi musabbalin, juga tidak boleh melakukan buang air kecil, buang air besar fi musabbalin, pada tempat lalu lalangnya orang. Tempat di situ orang berlalu lalang atau berlalu lintas, jangan. Wa mauqufin, dan tempat yang diwakafkan, dijadikan wakaf, sudah wakaf, mutlakon. Ini mutlak, nggak ada pembahasan di sini. Mau untuk wakaf apa, mau untuk musola, untuk apapun gitu, itu nggak boleh. Untuk madrasah, mutlakon, nggak ada rinciannya berarti kalau mutlakon. Wa ma'in huwa waqifun fihi ingkola, dan juga jangan kencing pada air di mana orang tersebut berdiri di air tersebut.
Anda berdiri di air yang ada airnya, tempat yang ada airnya, itu jangan terusnya kencing di situ atau buang air besar di situ. Kalau memang sedikit, kan kadang-kadang kita berdiri di tempat yang ada airnya. Wa tafsir innama huwa fi qada'il hajah fil ma'i. Rinciannya bahwasanya ketentuan ini berlaku pada buang air di air, itu naharon di siang hari. Amma fil laili fayukrahu mutlaqan. Jadi ketentuan haram tadi kan wayukrahu, diharamkan, itu hukumnya kalau di siang hari. Adapun kalau di malam hari, buang air pada tempat yang tadi diharamkan fayukrahu, makruh, bukan haram, makruh. Mutlakon, nah ini tanpa rinci. Jari yang kana aurakidan, mau airnya itu mengalir atau airnya itu tergenang. Au mustabhiran, atau luas, airnya banyak, bagaikan laut, bagaikan danau, atau tidak. Li'annal ma'a bil laili ma'wal jinni. Kenapa dimakruhkan? Karena air di malam hari itu adalah tempatnya jin. Jadi kudu hati-hati. Ada air-air tuh jin tuh senang, maka jangan dikencingin, nanti ngambek. Bahasa orang kasambet tanah. Tuh watah tasyajaratil musmirati, dan janganlah buang air di bawah pohon yang lagi berbuah. Walau kana samaru mubahan sianatan lissamratil waqi'ah. Walaupun itu buahnya itu sesuatu yang dimubahkan, artinya siapa saja boleh ngambil buah di situ, umpamanya dibolehkan. Nah, tetap kita buang air di bawahnya dilarang. Sianatan lisamratil waqi'ah, larangan ini apa? Menjaga terhadap buah yang jatuh. Kalau seandainya di bawahnya dipakai untuk buang air, pas jatuh jadi terkena najis. Makanya jangan dikencingin. Waqi'ah anit tarwis, artinya kalau jatuh buahnya jadinya kotor. Fata'afu hal anfus, jadinya kan tidak suka itu buah-buahannya. Kalau terkena najis mestinya kita nggak menyukainya. Jadinya nanti buah-buahnya tidak dimakan, jadinya mubazir. Tuh kesana, bisanya dilarang. Ta'afu hal anfus, nggak selera. Wong buahnya sudah jatuh terkena najis, jadi tidak ada selera orang untuk memakannya. Ini alasannya.
Wata'afu hal anfusu. Walau fi ghairi waqti samrati, sekalipun itu berbuahnya atau buah tersebut berbuah bukan di saat berbuah. Ya, nggak urusan, pokoknya pohon lagi berbuah walaupun bukan di saatnya, tetap hukum ini berlaku. Udah ya mak, mantiwan namanya bahasa. Mantiwan terlain saatnya kan. Daya mah dapat mantiwan, salahna sorangan kayak buah lain waktunya buah. Nah, nggak bisa. Pokoknya mau mantiwan atau memang lagi musimnya berbuah tetap dilarang. Sawa'un kana samru makulan au mashmumah, baik itu buahnya adalah buah yang bisa dimakan atau hanya manfaatnya hanya baunya, diambil baunya saja, buah-buahannya nggak dimakan, cuma buahnya harum, bisa digunakan untuk campuran makanan umpamanya. Nah itu sama hukumnya. Ada buah-buahan itu yang nggak dimakan tapi baunya wangi, itu jangan dikencingin atau dibioli. Fayukrahu zalika malam yu'lam maji'u ma yuzilu zalikan najis anil mahal qabla wujudi samrah min matarin aw ghairihi. Dimakruhkan kita buang air di bawah pohon yang berbuah ini malam yuklam maji'u mayusiru dzalikan najis, selama tidak diketahui datangnya sesuatu yang bisa menghilangkan najis tersebut dari tempatnya sebelum wujudnya buah, baik itu berupa hujan atau lainnya. Jadi seandainya sekarang kita buang air di bawah pohon, pohonnya lagi berbuah, tapi kita yakin ini lagi musim hujan dan nanti akan hilang kalau kena hujan, tidak makruh. Kecuali tidak tahu nanti itu kalau hujan ini kotorannya, baunya hilang apa tidak, kotorannya hilang apa tidak, terkikis oleh hujan atau enggak. Nah ini hukumnya makruh. Tapi kalau kita tahu bahwa saya kalau nanti habis qadir hajat di sini, nanti sebentar lagi juga akan terkikis. Nah itu nggak ada masalah. Apalagi sambil hujan-hujanan gitu namanya, ya nggak apa-apa. Asal tahu bahwa nanti itu kotoran akan hilang. Tapi kalau tidak tahu, maksudnya tidak tahu sini, tidak yakin bahkan tidak akan hilang, jangan. Pokoknya ini sebentar lagi juga hilang, nggak sampai buah itu jatuh ke bawah sudah hilang, silakan, tidak dimakruhkan. Tuh segini jelimetnya bahasnya, luas sekali. Syekh Nawawi itu. Walau fil juhri, dan jangan buang air di lubang. Ya, bahasa Jawanya leng. Lubang. Wa as-sakbu. As-sakbu sama dengan al-kharqu, lubang. Al-mustadir yang bulat. An-nazil fil ardi, yang lubang itu turun ke tanah, bukan naik, lubangnya turun ke tanah.
wa alhaqu bihi as-sarab. Para ulama menghukumi sama saja yang namanya sarab, wasyakul mustatilu, yaitu belahan yang memanjang. Jadi sama saja itu dengan yang namanya lubang. Bila ada belahan yang memanjang, itu juga tidak boleh dikencingin atau dibelokkan. Sama. Kenapa? Lima kila. Karena ada pendapat. Nah ini kila itu nggak pasti. Yang pendapatnya juga siapa? Cuma ada yang berpendapat begini. Beda dengan kolak. Jelas nanti siapa yang berpendapat. Nah kalau kila ini hanya ada yang berpendapat dan ini tidak kuat, tapi bisa dipakai alasan. 5 kila inna zalika maskanul jinni. Karena lubang-lubang tersebut itu adalah tempat tinggalnya jin. Wa innahum qatalu Sa'dan bin Ubadah. Dan para jin ini telah membunuh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu gara-gara ini. Ya. Sahabat Nabi itu ada Sa'ad itu dibunuh oleh jin gara-gara kencing di lubang. Nah, sahabat baik ini payah sama Tuhan. Jadi pakai contoh. Lama balafihi, ketika saat ini kencing di situ di lubang. Wa yahrumu qada'ul hajat fihi, hukumnya haram qadil hajat atau buang air di lubang. Idza ghalaba ala dhannihi anna fihi hayawanan, apabila dia punya perkiraan yang kuat, dia yakin bahwa di dalam lubang itu ada binatang. Ada lubang dan dia yakin di situ ada binatangnya. Itu juga tidak boleh, haram hukumnya untuk lam yundab qatluhu, di mana binatang tersebut termasuk jenis binatang yang tidak disunahkan untuk dibunuh. Karena ada binatang yang hukumnya sunnah untuk dibunuh, contohnya cecak. Nah, cecak itu sunnah untuk dibunuh. Ya ta'ala bidzalikan nafsi, di mana binatang ini akan merasa terganggu, tersakiti, maksudnya terganggu dengan adanya kotoran ini, enggak merasa nyaman. Jadi jangan. Misalkan di situ ada semut, semut itu termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh itu. Ada hadisnya, ya nggak apa-apa nyakit mah, lain lagi. Itu semut itu sedikit saja kalau ya jangan dibunuh lah. Kalau terpaksa ya kira-kira tidak cepat tidak lama mati. Kalau memang mengganggu silakan. Kalau tidak mengganggu jangan. Kalau mengganggu kok boleh. Ya hukumnya dalam kaidah fikihnya ad-darar yuzalu. Itu kaidah fikihnya. Yang namanya bahaya itu bisa dihilangkan. Ya, harus dihilangkan.
yamutu bihi, atau dengan dikencingin umpamanya binatang itu jadi mati, itu jangan. Kama qala al-Wanai, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Wanai. Wahdzaril ardos sulba atau solba, hindarilah tanah yang keras. Ai fil baul wal khaqit al-ma'i, yakni ketika kita buang air kecil atau buang air besar tapi cair. Nah, ya, buang air besar cair berarti mencret. Ya. Tuh, bahasa Arabnya nggak ada mencret tuh. Disebutnya khaqit ma'i. Gitu loh. Bahasa itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Bahasa kita berarti dalam hal ini lebih kaya daripada bahasa Arab. Bahasa Arab itu i'ala yusibaka rosasul kharij. Kenapa kita harus menghindar tanah yang keras? Agar cipratan dari air kencing atau tinja itu tidak mengenai Anda. Apalagi wa mahabbar rihi, hindarilah tempat berhembusnya angin. Di situ tuh angin tuh gede, kalau itu tuh ada tempat-tempat gitu, mungkin ya macam-macam sih tempat tuh, kadang-kadang di situ sering angin berhembus. Ai mahalla hububiha waqta hububiha, yakni tempat berhembusnya angin ketika angin itu berhembus. Ai mururuha ala maqalah hurrumli, artinya berhembusnya angin itu adalah lewatnya angin itu. Ini berdasarkan pendapat Imam Ar-Rumi. Fala tastaqbilhu, maka kalau buang air janganlah menghadap tempat berhembusnya angin, ihtirazan minar rasyasi, karena menjaga jangan sampai terkena cipratan. Kalau menghadap tempat berhembusnya angin ketika kita buang air, jadi nanti bisa nyiprat ke tubuh kita. Ingkanal kharij baulan, apabila yang keluarnya itu berupa kencing. Au ghaitan, bisa juga berupa tinja, raqiqan yang lembut. Wa min audi rihihi, dan juga menjaga kembalinya angin tersebut, ingkana jamidan, apabila memang najis yang keluar itu berupa benda padat, bukan cair. Wa qala Ibnu Hajar wa Syarbini al-mu'tabar fil karahati hububur-rih al-khalid fi dzalika zaman. Terus patokannya bagaimana? Kita disuruh menghindari tempat berhembusnya angin al-mu'tabar fil karahah, yang menjadi patokan di dalam hukum kemakruhan ini. Hububur rih adalah tiupan angin atau hembusan angin al-ghalib fi dzalika zaman,
yang biasa pada zaman itu. Biasanya pada zaman itu atau saat itu gimana itu kondisi angin hembusannya. Wa illam takun habatan bil fitri. Tuh, sekalipun anginnya secara pelaksanaannya tidak berembus. Jadi walaupun di situ angin lagi tidak berembus, tetap hukumnya makruh. Kalau memang di saat-saat itu biasanya, al-ghalib itu artinya biasanya itu berhembus angin. Kan di sini wa illam takun habatan bil fi'li, sekalipun kenyataannya saat itu angin lagi tidak berhembus, tetap hukum makruhnya. Idqad ya hubbu ba'da syuru' fil bal wal waqid. Tuh, karena terkadang walaupun ketika kita buang air anginnya tidak berhembus, setelah kita melaksanakan atau sesudah kita buang air itu melaksanakan qadil hajat, malah berhembus angin itu tiba-tiba. Tadi tidak ada, pas lagi itu terus berhembus. Fayata'adza bihima, maka orang tersebut jadi tidak nyaman dengan buang air besar dan buang air kecil. Wattaqi ayyatamid fil julus ala rijlil yusra. Nih Kanjeng Nabi ngajarin kita gitu. Ketika kita buang air, ya, ini yang dipakai tiangnya ketika nongkrong ini adalah kaki yang kiri. Jangan kita jongkoknya asal jongkok saja. Ini mah kayak harus praktek. Coba di depan tuh. Silakan. Supaya jelas. Menurut nongkrong. Coba biasanya di mana nongkrongnya? Ada wibis. Salah kalau itu ya nggak apa-apa tapi salah. Iya kan? Nah yang kanannya itu kan namanya bersandar kepada kaki kanan. Jangan kanan jangan digunakan. Kiri. Nah, ini sama bersol tadi pantatnya ditaruh sebelah sini. Ininya diletakkan, yang kanannya. Kos tadi tapi yang kiri. Kos tadi. Iya. Nah, tapi ke kiri. Ini kiri tihang nah. Hah? Ku kiri yang letak itu. Ininya berdiri nih, ya tegak kanan. Yang kanan tegak, yang kanan tegak. Tadi dibalik kan. Oke ya. Oh, kita dah. Pokoknya yang kanan tegak. Kau ulah berdengkulah ulah apa? Mang akhir asam uratnya. Tadi nu iya Mas. Atau sih mau diuk Iya kan? Iya. Ya ini menongkrong. Iya pokoknya yang kanannya berdiri, kanannya berdiri. tegak. Nih, nah yang kanannya gini. Oh. Kos rek main bola, foto main bola. Iya ta. Video kedua. Video kedua ya. Dia ke kawas kurus kita. Oh, ini kudu Pakai itu. kainnya. Tangannya di kloset ini banyak kan? Jangan soalnya di tempat duduk. Ya maksudnya yang biasa tuh, bukan yang kan ada kloset yang duduk, bukan. Duduk mah bebas ya kan? Bebas, tapi itu enggak sesuai kesunahan sebenarnya kalau tempat duduk. Kecuali kiai, ada apa kecuali? Lain. Kalau yang sudah repot silakan. Beda kamu keluar, yang turun sudah turun aja di sedekah buat apa? Dari mata orang. Missing Oh, ya tamid fidul sikap ala ridhil yusra tuh. Yang diduduki itu kaki kiri.
yang kanan jangan dipakai karena ini lagi ngeluarin najis. Sebab yang namanya Kanjeng Nabi itu anggota yang kanan itu sangat dimuliakan. Itu masalahnya. Ya biasa saja nggak apa-apa. Cuma pengen sunnahnya seperti itu. Ini hanya sekedar sunnah. Bapak mulut tajam. Coba rubah. Tuh, nasiban biyumnaka, tegakkan kaki kirimu. Jadi kaki kanan ini ditegakkan berdiri. Nanti yang untuk jadi penopang itu kaki kiri. Kaki kanan mah tegak. Kan eta teh nuju kahampangan atau nuju Sami. Oh, sami. 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 Di sini nggak ada. Ya kalau sulit ya nggak apa-apa, yang biasa. Ini saja. cerita yang normal. Asam urat bener. Aurat. Ini kan dia nunjuk. Tuh, tada'ul yumna alal ardi, yang kanan letakkan di atas bumi, wa tarfa'u bagihi, sisanya Anda angkat. Li anna zalika ashal. Li anna zalika ashalu, karena ini lebih memudahkan li khurujil kharij, agar kotoran itu keluar. Ma'arohatil a'dha'ir ra'isah, di samping itu adanya kenyamanan bagi anggota tubuh yang pokok seperti jantung dan hati. Ini manfaatnya. Jantung dan hatinya terlindungi dengan posisi seperti itu. Sangat baik. Jadi teka gencet. Ya baiklah pokoknya, bukan gencet pokoknya. Fa inna fi jihatil yasar, karena kondisinya yang namanya jantung dan hati ini ada di sisi kiri. Fa innal insan kal jarrah, karena yang namanya manusia ini bagaikan kendi, bagaikan gentong. Al-mal'anah, yang penuh. Fa iza amlaita, kalau dicondongkan posisinya, sahula khurujul kharij minha, maka kotoran itu keluarnya mudah. Beda kalau ditungkatkan gitu dengan dipiringkan. Coba saja pelajar ilmu fisika, itu benda yang dimiringkan itu lebih mudah keluarnya daripada yang lurus. Sok tatain baikkan botol dipiringkan dan itu gampangan yang miring. Itu ilmu fisika seperti itu. Ini sudah Rasulullah tuh ngajarin pas banget. Maka itu disunahkan. Coba teori, saya suka lihat itu di video teori fisika begitu. Nanti masukin air ke botol, terus ditumpahkan tapi lurus dengan miring, mendingan yang miring. Itu lebih mudah keluarnya. Wa idza kanat mu'tadilah kana fi khurujil kharij asura. Nah, sedangkan kalau lurus tuh lurus, itu nanti keluarnya kotoran itu susah. Keluar sih keluar tapi susah. Wali annal mustasib lil yumna antuson anistimaliya fi hadzal mahal al-qadir, juga yang sesuai untuk anggota yang kanan jangan sampai digunakan pada tempat yang kotor ini. Tuh. Maka ketika masuk
kamar kecil disunahkan mendahulukan yang kiri, yang kanan jangan. Sampai kalau bisa sih anggota yang kanan itu jangan dipakai. Maka caranya tadi nongkrongnya seperti itu. Wa ammal qa'im fayatamidu 'ala rijlain ma'an, berbeda dengan orang yang berdiri. Nah, kalau yang buang airnya berdiri, maka iktimadnya atau menopangnya kepada kedua kaki secara bersamaan. Nah, itu kayak di apa itu kloset duduk sama aja, nggak usah. Praktek mata. Jadi tuh, dia baca. Ya, kalau ini mah udah biasa, pokoknya sama saja kalau yang berdiri mah. Nempor itu Dua empat. Kama tamadu syekh artiya akhdan angkala min kalam Ustaz. Wala tabul wala tatagawat qaiman, janganlah buang air besar maupun kecil sambil berdiri. Fadzalika makruhun, itu hukumnya makruh. Illa an daruratin, kecuali karena darurat, karena terpaksa harus melakukannya begitu. Fala karohata, kalau kondisinya darurat maka tidak makruh. hukumnya cuma makro ya Kang? Ya, makruh gak haram. Wala khilaf fal aula, dan tidak khilaful aula li'anna nabiyya ata sabata qaum fabala qaim, karena Nabi pernah mendatangkan tempat sampah suatu kaum, terus Nabi buang air kecil sambil berdiri. Pernah. Wafil hadis salah satu aujuh. Di dalam hadis itu ada 3 keterangan kenapa saat itu Kanjeng Nabi buang air kecilnya berdiri. Ahaduha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika limaratin mana'ahu minal qu'ud. Yang pertama, Rasulullah melakukan buang air kecil sambil berdiri karena memang sakit yang menghalangi beliau untuk buang air sambil jongkok karena sakit. Ini alasannya. Wasani annahu tashfa bidzalika min waja'is sulbi, dari yang ala adatil arab min annahu yastashfuna bil baul qiyaman. Yang kedua, Nabi memang sedang mengobati sakit tulang punggungnya, karena kebiasaan orang Arab itu kalau tulang punggungnya sakit, kencingnya berdiri. Ini pengobatan termasuk. Terus apa lagi? Wasanis annahu lam yatamakkan minal qu'ud fi dzalikal makan likasratin najasah. Ada lagi alasannya Nabi dalam saat itu buang airnya berdiri karena tidak memungkinkan beliau untuk jongkok. Sebabnya tempatnya begitu banyak najis, karena itu tempat sampah, mau jongkok itu susah. Ini ada beberapa penelitian alasan. Wajma' minal istinja baina isti'malil hajari wal ma'. Lakukanlah penggabungan istinja antara menggunakan batu dan air. Kalau bisa istinja itu yang menggunakan batu juga menggunakan air. Minal baul wal gha'id, baik buang air kecil maupun buang air besar. Bitaqdimil hajari, yaitu caranya batu didahulukan.
wa wa afdal minal iktisad ala ahadihima. Ini adalah yang paling utama daripada hanya menggunakan salah satunya air atau batu. Jadi boleh dengan batu saja, dengan air saja boleh cebok itu atau bersuci itu. Kalau zaman sekarang pakai tisu. Tisu. Ya silakan, cuma ya nanti mubazir apa tidak itu. Kalau seandainya lebih mahal daripada air, nah ini. Kalau lebih murah ya nggak apa-apa. Tetapi kalau lebih mahal ini bermasalah, mubazir. Berarti menyia-nyiakan harta. Air tisu mah bapak aku juga ibu-ibu. Ya itu nanti dipertimbangkan. Dari sini kan air itu murah daripada beli tisu. Nanti juga ada sampah lagi.
kami terlalu Ini sudah. iya. Terus sampai Tanpa mic. Untuk harga sampai di sini kita lanjutkan kepada jawab khususnya yang baru saja disampaikan atau mungkin di luar ini, terutama dalam akhir tahun dan awal tahun dalam acara tanya jawab ini, langsung supaya ulah nundutan akan dipimpin oleh Sekjen. Kami persilakan. Ulang tahun. Tahun baru Islam. Mangga pilih ayah kepada Aros. Ibu. Oh, mangga. Ya tadi kan airnya tergenang apa sih? ada renang teh kan sekarang pipis sekarang. Mangga, Pak Ustaz. Terus di samping itu kan kira-kira kalau yang punyanya tahu marah apa? Marah kan dilarang Nah ngaji. itu kalau dilarang ya berarti kan itu nggak boleh. Ada tulisan. Kambelat. Yang naik. Itu sih hukumnya sudah jelas sebetulnya. Hukumnya sudah jelas, sudah tahu. Ya, itu kan yang punya saja kayaknya kan tidak boleh. Wah, ini air terjun ya kan? Jadi air mengalir. Kan ngalir terjun yang ngalir. Mengalir juga kalau Kalau cuma sedikit. turun ke anda paling malu pakai itu. Ngalaman Sik. Mengalir juga kalau sedikit nantinya najisnya tidak bisa tidak terbawa arus itu tidak boleh makro. Itu pelosok di hawangan di dinya. Ngalir, Bang. Ngalir. Ngalir. Tapi kan meliwat zaman naik motor mesti ngelabu. Ya, mangga. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf banget. mangga dimaafkan besar. Ini musyawarah dan musyawarah. Untuk tadi kamu dalam Habis ayam terakhir itu tuh yang waratabul fil ma'irokid qala ukasura malam nastas akhir amal jariu kalau dikeluh dari kita tinggi itu lagi itu watihi. Terus wayahru mudalika di musabal maupun mutlak yang pengen dicontohkan ini. Di sini maknanya kan haram baul dan tawat itu di musabal wa maupun. Kalau di makna saya itu musabal di situ adalah tempat yang disediakan untuk umum. Jadi memang airnya ini air yang disediakan untuk umum dan juga maukuf yang diwakafkan sama mutlak, dan termasuk tadi wamain huwa waqifun fihi inqala. Jadi di air yang dimana orang itu bisa berdiri ketika air itu sedikit, seperti yang tadi dicontohkan di kolam renang itu. Ini sih mohon maaf pemahaman saya ini nanti termasuk kepada haram. itu kan tidak haram. Sama itu. Terus yang tadi musabal di sini maknanya air yang disediakan untuk umum kalau di sini. Ini mohon Kalau umum, lamunan di balon. seperti di masjid zaman dulu kan sebelum ada bak Balon. kan pakai balon. Nah itu
termasuk musabal gitu. Maka haram kita kencing di situ walaupun luas, walaupun lebar. Terkecuali model Ustaz kan di rumahnya Kalau sorangan, di balong di Balong rumahnya ini. kan ada balong mah. oh, Sama sekali ada brus ada. Kayak zaman balik lama kan kayak balong, kayak tempat nenek, zaman pulau itu semua hukumnya. lauk nah, Beda deh. lauk nah kenal orang tua aja. Lauk nah kenal. Banyak Yang itu ya zaman yang balik wayah lama lumut ada wayah kayak balong, Ya. terus tempat nenek, semua si mama main pulau. Nah, Tukang ini mau wing. ayo diwing ya kayak. Masih kayak lampu di tukang. Helikopter. Ayoin. Sakit namanya teh. manja itu ya. Tapi kapung kurma kieu Kang, kencan aya orea dan lain sebagainya. Air seni itu khususnya itu sangat diperlukan. Jadi di depan rumah teh rata-rata zaman kerja tukang mah di depan rumah teh aya lodong. Jadi mun ke hampangan teh karena lodong. Kita untuk pino tur karena handapeun tangkal biasana teh tangkal aduh penting. Betul. Umumnya gitu. Jadi Petak bau ketidinya menurutnya. Petak bau putih ketidinya mungkin, tapi bahwa rata-rata pokoknya air seni itu mahal, jadi ditarandean atau dikena lebukeun, campur jangkrik sawah. Mungkin mantap jam memang iya. Ada siga Ya itu kan manusia kan al-musmirah yang berbuah lagi berbuah. Gitu. Kalau itu kan mungkin kan bagi tidak berbuah mah enggak ada. cipok bahaya. Ya untuk pupuk. Ya sekarang juga kan bahkan kalau menurut para ahli pertanian kotoran manusia itu lebih bagus daripada kotoran hewan. Ya silakan ya mestinya kan asalkan tadi elatnya itu jangan sampai buah itu jatuh nanti kena kotoran jadinya kan tidak termakan karena jadi tidak bernafsu. Ya tadi yang dikatakan Ustaz Musa itu bisa lebih tepat karena ini masih tentang air kan. Berarti kalau Anda maknani di musabbal ay fil ma'il musabbal bisa. Ya, Benar. iya, betul lebih tepat. Tapi musabbal juga bisa diartikan tempat lalu lintas lalu lalang. Nah, ini sama saja di tempat lalu lalang juga. Apa itu? Dimakruhkan karena nanti itu ya tak ada bihilmar, jadi ada kemungkinan juga itu karena akan bikin orang yang lewat itu tidak nyaman. Tapi kalau seandainya sekarang air yang telah disediakan ya juga bisa karena di sini ada kata-kata al-ma'irokit berarti pemikirannya masih tentang air. Itu masuk juga kalau tadi jadi musabbalnya air yang telah disediakan bisa, tapi musabbal juga itu bisa diartikan tempat lalu lalang. Nah itu juga kan tetap kalau dilarang itu karena juga menyakiti orang yang lewat. Ini berarti itu memang kata-kata seperti itu kalau kita itu dari sisi ini bisa, dari sisi ini bisa. Nah itu kalau seandainya seperti yang ditanyakan oleh Ustaz Musa itu ya lebih istilahnya lebih apa? Lebih relevan lah dengan pembahasan dengan air tergenang gitu loh. Tapi kalau musabbalnya diartikan apa tadi tempat lalu lalang juga bisa. Terus kan kalau berdiri itu bukan kalau buang air kecil kencing sambil berdiri, tadi yang tidak boleh itu umum. Apakah misalnya boleh nggak berdiri karena tempat kencingnya seperti yang WC duduk itu? Ya nggak masalah itu. Boleh itu mah. Boleh. Yang tidak boleh itu di tempat umum Iya. gitu ya. Berarti kan ada ilat tuh. Mulai di itu teh di pom bensin geus disiapkeun tah tempatna teh. Iya nggak masalah.
biasa Itu nagong. kalau nanggung kan kumaha. Selalu turun, gitu sugar dikit. Eta nate. Keselang. Ada Ustaz Ya, ada. jadi yang namanya sebentar, namanya hukum fikih itu fleksibel sebetulnya, gitu loh, nggak terpaku seperti ini saja. Tadi ilatnya memang tempatnya disediakannya begitu, ya harus begitu. Intinya hanya dicontohkan bahwa sebetulnya kencing berdiri pun boleh kalau ada ilatnya. Tadi sih Kanjeng Rasulnya Iya, sama ayat itu kan ada hadisnya. Intinya sebegitu. Nah, Nyeri angkeng. ilat itu bisa juga datang lagi yang zaman sekarang ada, zaman dulu belum lahir ilatnya, bisa saja. Fikih itu nggak Kaku. Itu aja kok repot. Enggak repot juga. Saya kan Ya, Mang, ayo, Mang. Ustaz. saya kemarin kan ijab Semangkat. enggak Hijab. ijab buang air kecil atau buang air besar walaupun tinggi kalau pakai kaca kan tidak boleh karena alasannya kelihatan ya kan. Ya ini mah saya tuh kamar mandinya kan khusus dari yang plastik itu ada kacanya. Sampai kata istri teh bapak napan cenah teu meunang di kamar mandi aya kaca, cak sah cenah cak ustaz di majelis taklim teh. Saya belum dengar. Ya kaca di situ karena tembus pandang. Iya. Kalau sekarang kacanya itu Cermin. dicat atau ada cermin itu, kaca cermin kan tidak tembus pandang ya nggak ada masalah. Tembus pandang itu kan mana? Jadi elatnya itu karena tembus pandangnya, Iya, gitu loh. Ya, paham. Dilarang itu. Memakai kaca riben Jadi saya hampir dikembalikan lagi. Tapi saya Waduh. Temenan, barang yang sudah dibeli tidak bisa di. Bisa ributin wacasmin. Ada di atas kan boleh nggak? Wacasmin lanjut bisa. Duh, ayo, Mas. Kalau tidak tembus pandang nggak ada masalah. itu Itu bisanya. Terus pertanyaannya. Terus kalimatnya juga ini. Jadi bukan cermin. Syekh Nawawi mengatakan az-zujaj. Az-zujaj itu kata yang begini yang tembus. Kalau yang cermin mir'ah, bisa lagi. Ada pertanyaan apa Pak Ustaz? Ya. Pertanyaan naon teh? Yang kedua yaitu ibu-ibu dan bapak sama dianjurkan berdoa. Nah ini ada pertanyaan apakah benar doa kaum wanita itu lambat atau anak perempuan, apakah cuman doanya entah doa untuk pribadinya atau doa mendoakan orang tuanya gitu intinya gitu kan. Lambat dikabul. Karena lambat ijabahnya. Mantap tuh. sana betul. Oh, sebetulnya nggak ada keterangan begitu. Tidak ada saya yang tidak pernah mendengar. Sami yang bikin minum dan hilang. Malah ada keterangan Tuh, ada lagi nih. doa anak perempuan itu lebih mustajab mendoakan orang tuanya tuh lebih hebat. Siapa mah anak lelaki mah gawana hesba ya. Ada anak perempuan mah sering Cena. Karena ada yang gede ya. ya lebih ini berbahagia yang punya anak perempuan. Ulah letik hati jamaah bapak dulu dua anak dulu. Sebetulnya yang begitu itu nggak jadi patokan. Cuma ada Nabi itu hadis itu yang jelaskan beruntunglah kalau punya anak perempuan. Itu sebabnya apa? Tadinya anak perempuan itu di zaman jahiliyah itu sangat dihinakan. Maka diangkat oleh Rasul biar orang kalau punya anak perempuan jangan merasa hina. Hidup. Itu. Hidup perempuan hidup. Maka harus disayangi. Lambat memang rada di iya. Jadi tidak ada lambat atau lebih cepat itu nggak ada urusannya. Doa itu lambat dan cepat itu haknya Gusti Allah dan tidak jadi jaminan kalau doa itu cepat itu berarti orangnya hebat. Enggak begitu. Kadang Allah juga menguji kesabaran orang. Dan kadang Gusti Allah itu senang. Ada hamba Allah itu kalau berdoa dibiarin saja oleh Gusti Allah. Kenapa? Aku senang rintihannya dia.
Karena kalau aku ijabah, nanti dia tidak Mas. meminta lagi. Sudah gitu kan. PCX mah yang layang PCX. Aneh. Beli banten. Resep remeh. Iya, Kan makanya jadi- yakin saja gitu, kalau berdoa tuh. Walaupun belum diijabah, yakin doa Yakin. ini dijabah. Digantungkan. Dan nanti kadang-kadang bisa juga yang diminta itu kurang tepat. Allah ngasihnya sesuatu yang lebih tepat. Atau Allah ngasihnya nanti di akhirat. Makanya kata Nabi, orang itu kalau berdoa mesti dijabah selama dia tidak mengatakan bahwa doaku tidak dijabah. Kalau sudah mengatakan doaku tidak dijabah, pancen tidak dijabah. Berarti diralat Sebab salahnya sendiri suudzon sama Gusti Allah. Diralat kuder. Cek mangkir di akhirat. Itu melatih. Emang ke bidadari sesuai. Ada namanya dan sorangan. Bidadari. Laki kan bidadari di surga. Nah, kalau perempuannya apa? Bidadari. Ya nggak ada bidadari kita. Itu karangan saja. Adanya kan hurul ain. Itu bidadari. Kalau perempuan sih kira Wanita itu yang akan jadi istrinya kalau seandainya memang istrinya suaminya. Kalau suaminya min ahlul jannah. Oh, berarti istri jadi bidadarinya suami. Suaminya. jadi permeswari. Kalau suaminya min ahlul Istri muda. jannah. Kebosan. Kalau suaminya. Bener. Kalau suaminya bukan ahlul jannah, suaminya bukan ahlul jannah, ya akan dinikahkan kepada ahli surga yang lain. Contohnya Siti Asia. Siti Asia kan suaminya Fir'aun, maka itu nanti akan jadi istrinya Kanjeng Nabi. Lebih dari bidadari nanti. Wanita-wanita ini, ya muslimah mukminah ini, kalau masuk surga itu nanti lebih dari bidadari. Jadi bidadari mah pembantu bengkel mah ini cuma Tapi gitu kan. Perkawis perempuan sholat berjamaah di masjid. Kan hari kapungkur mah cenah namun utami hari istri mah sholat berjamaah sebenarnya di rombok masing-masing. Tapi aya pendapat anu terbaru Islam ya. terbaru Karakter. ada dalam rangka syiar Islam, nggak apa-apa lah sekarang mah perempuan juga sholat membantu sholat di masjid, nggak cuma kan? Ya, Terbaru. kalau berdasarkan hadisnya sih seperti itu, bahwa wanita itu lebih baik sholatnya di rumahnya, bahkan di rumahnya sendiri, antara di ruang depan dengan di kamar, lebih baik di kamarnya. Itu sampai seperti itu. Aslinya kan. Aslinya. kalau ingin berjamaah kita Ya dengan suaminya. bahkan Bahkan di situ, masjid. nah, di situ sekalipun di masjid itu imamnya adalah Rasulullah. Sampai seperti itu kalau dalam hadis. Tapi ya kalau ulama ada yang berpendapat gitu ya monggo gitu kan. Malah saya mau boga pendapat kieu kan. Kalau Jumat tuh masjid kan Pak halus-halus. Pokoknya tidak ada di Kecamatan Sarong ini tidak ada masjid yang jelek. Tapi kan hari Jumat kan kadang-kadang lamun teu pinu malah mau nade instruksikan sama beli masjid heman ya. Jadi awewe oge. Karek mireng deui mah ya. Oh. Sebab hari Jumat eta posona kosong kangge seisian sok awewe di rumah kabeh. Salah nunjuk masjid gede-gede ting masjid lah. Bisa jadi Kalau perempuan ikut Jumat, boleh saja tuh ada. adanya. Ada di zaman Nabi juga wanita yang Si eta mah Tapi ulang usia Tapi masjid. usahakanlah yang sudah usia lanjut lah, jangan masih darah. Aduh lanjut bae kan mapah nambah capek kan. Lain masih ulang masih perawan-perawan mau lah. Untuk yang ongkom ya. Terus bisa jadi untuk sekarang wanita itu sholat di masjid karena memang mungkin
Cara akhirnya makan. Ini caraan, mau kedua kemungkinan kalau di rumah dia itu bacaannya di mana, apa ini kan bisa jadi. Tapi lolobana di maksimal atau sarap bukan. Global Sama orang di atas lagi GPU. Ya. Belum kan. Itu hari wakilat teh sami sareng pamali Kang. Yang nggak mesti. Hari pamali mah kan larangan, tapi tidak ada ininya lah sumbernya dari mana kan katanya. Hari wakilah ya nggak mesti larangan. Nah, Saya hubungan dengan wakilah akhirnya kan Wakilat ini. Belum itu wakilah. sekarang kan akhir tahun Hijriah, Dzulhijjah besok. Tuh. Obor. Tuh wakilah eta bulan tahun baru kan obor guys eta mah geus eta ngan yang ada hubungannya dengan ibadah bahwa di akhir bulan Dzulhijjah, itu kan ada bacaan doa akhir tahun. Sekaligus kalau doa akhir tahun mah kata Israel ngan diikuti dengan puasa. Terus awal tahun, nah, kan ada doa awal tahun juga disunahkan. Bukan disunah katanya, atau apa kola apa wakilah puasa. Jadi kumatakan. Ya kan kalau berarti awal tahun kan puasanya puasa Asyura. Iya. Kalau di akhir tahun kan sama aja, kan berarti akhir bulan kan ada hukum disunahkan puasa awal bulan, akhir bulan. Isok sudah. Karek mireng kok. Aduh, rutin abdi mah. Parangsa. Eta kama kola tak wakilah eta kan. Ya, sejelas ada hadis. Tapi sambil puasa akhir tahun, puasa Asyura, Akhir puasa bulan awal tahun, aya. puasa awal bulan, kita menyiapkan gitu, Pak Kan Haji. ada. Aya nawa itu saumal Dzulhijjah. Akhirul Dzulhijjah. Ya, nawaitu som sudah lillahi ta'ala gitu sudah tuh. Jadi itu nanti mutlak. Jadi memang sunnah di Ya, akhir kan tahun. pasti kan ada. Jadi dari sini Bukan bulan Dzulhijjah saja, setiap bulan akhir bulan kan bulan. awal bulan, akhir bulan, tengah bulan kan 13 14 15. gitu kan sunnah di awal bulan ada. Puasa ini mari pertengahan Kang, puasa sudah di artos. Ngecek. Ada awal bulan tengah kara ke BTPN. Dari situ saja sudah bisa. Dari hadis itu sudah bisa pakai patokan. Demikianlah kita sambung episode berikutnya dan semoga kita semua diberikan ya bisa beristiqomah dalam menjaga Naharul Istiqomah. Amin. Yang pertama khususnya mudah-mudahan ya Kang Makmun selalu Yang lain sudah sehat. Amin. Sehingga kitanya ke bawah sehat. Kamu kan mau nanti sehat kita bisa imbas nanti males ke rumah si eta mah komo lamun Hujan. teh banyak alasan. Semoga kita bersama-sama Jangan, bisa jangan. berjumpa kembali di pertemuan Jumat yang akan Di tahun baru. datang di tahun baru tahun 1446 Hijriah. Amin ya Jatuh Allah. pada hari Hari Jumat. Senin tahun gajah. Iya bener hari Senin. nah Tanggal satunya hari Senin. Ahad Minggu. Karek bawa ke jamaah empot. karek mireng soalnya. Jadi besok Sabtu itu akhir bulan Dzulhijjah. Sabtuna Ahadna tahun baru Hijriah. Sabtu Asyura. Anu yatim bisa dicetak. Asyura teh. Satu Asyura.
Dan itu sebelum kita ditutup itu masalah nge-mic itu lamun teu mere duit tuh Pak. Sampai itu Pak, gawean yang berangkatin dikitu mere duit banget itu Pak itu. Orang berarti Headset sama. Yang usap eta teh memang ada Iya, sambil diusap sambil ngasih sesuatu. kadenge. Usap rajin usap nama. Kasih saran pendapat. Nah, sekian dan kita ketemu lagi di Jumat yang akan datang tahun baru Hijriah tahun 1440 Genep. 6 Hijriah. Berarti sekarang kita di ujung tahun 1445 Hijriah. Berarti umur kita nambah apa kurang tuh? Cerdas lah. Kan enggak bakal. Ya Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Apaan yang lagi pisan dong? Kalau bangun tidur mata Bangun Bangun tidur lagi ya. Sallallahu Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Brang. Ya Rabbi bil Mustafa bersuara balik maqasidana wa
Ya wasi'al karami hadil khosari so'af takun amina misalina liwasu rokin wa mimihani Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Berkati Al-Fatihah untuk kesehatan, keselamatan, kebarokahan kita semua. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelum kita foto bersama untuk laporan ke malaikat Rohim, terlebih dahulu ingin penegasankan untuk akhir tahun ini baca Yasin, baca doa awal tahun dengan akhir tahun dengan awal tahun satu saat itu atau kumata cara ini tekan. Ya akhir tahunnya berarti sudah asar tuh. Sudah asar, isukan kertas asar teh baca doa Akhir tahun. Awal tahunnya tas maghrib. Bes tas maghribnya. Malam minggu, malam ahad. Maghrib. Malam ahad malam minggu mesti dicabok. Dia di foto.